Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan-rekan. Kali ini saya Zainidia Yusak, mahasiswa pasca sarjana dari Unisma, mata kuliah pengampu Accounting for Manager, tugas dari Bu Jenny untuk mempresentasikan tentang perpajakan di Indonesia. Kali ini yang saya akan coba untuk mempresentasikan adalah Undang-Undang HPP, Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut PPN. Jadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sudah mulai akan dicanangkan ya oleh pemerintah di tahun 2022 ini. Maka untuk perubahan dari undang-undang yang sebelumnya ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk klaster PPN ini seperti apa saja? Oke, kita simak. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ruang lingkup dan pemberlakuannya adalah di perubahan Undang-Undang PPN berlaku mulai 1 April 2022. Jadi ini masih bulan Januari, masih ada tenggang 3 bulan lagi untuk pemberlakuan atau perubahan Undang-Undang PPN tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi apa saja sih pokok perubahannya? Latar belakang perubahan Undang-Undang PPN ini adalah efisiensi PPN Indonesia 63,58%. Artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Yang kedua, untuk memperluas basis pemajakan, maka non-BKP atau non-JKP menjadi BKP dan JKP. BKP itu adalah bukan kena pajak, yang JKP adalah jasa kena pajak. Yang ketiga adalah tingginya tax expenditure atau belanja perpajakan, 65% dari total tax expenditure 2019. Barang dan jasa tidak kena pajak, ini pasal 4A ayat 2 yang diubah adalah di macam-macamnya adalah di dalam kelompok barang ini, yang sebelumnya adalah non barang kena pajak ya, non BKP, yang sekarang menjadi barang kena pajak. Yang pertama adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Tidak termasuk hasil pertambangan batu bara yang sebelumnya non BKP, ini menjadi BKP yang sekarang. Yang kedua adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, sebelumnya non BKP dan sekarang menjadi BKP. Yang masih tetap dari awal sebelumnya adalah non BKP dan sekarang masih menjadi non BKP adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga dan catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi ini sudah kena pajak dari retribusi daerah. Terus yang terakhir, non uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan sebagainya. Ini tetap non BKP. Ya, ada catatan barang X non BKP, yaitu yang kebutuhan pokok
kebutuhan pokok pangan untuk masyarakat banyak, diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas. Selanjutnya, pada barang dan jasa yang tidak kena PPN, yaitu pasal 4A ayat 3 yang diubah. Ini sebelumnya adalah non-JKP, artinya adalah jasa kena JKP adalah jasa kena pajak, artinya non tidak dipungut oleh pajak, poin 1 sampai 17, dan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sekarang sebagian dipungut pajak. Kita di pekerjaan di dalam PLN yang sangat berpengaruh adalah sebelumnya adalah jasa asuransi. Di dalam jasa asuransi ini transportasi mobilisasi antara barang, material utama atau mungkin material-material yang memang benar-benar besar dan memang dimungkinkan untuk mobilisasi, itu selalu kita memakai asuransi, jasa asuransi. Di PLN istilahnya adalah erection asuransi risk, risiko untuk mengereksi suatu material. Jadi kita memakai asuransi mobilisasi antara jarak satu ke jarak yang lainnya. Itu sebelumnya tidak kena pajak dan sekarang menjadi kena pajak. Ini menjadi konsen tersendiri dalam PLN. Jasa X non JKP ini diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas. Selanjutnya, fasilitas PPN mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Antara lain, beberapa barang dan jasa X pasal 4A diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang pertama adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua adalah jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi jasa kesehatan tertentu, contohnya adalah jasa dokter umum, dokter hewan, ahli kesehatan, bidan, paramedis, rumah sakit, psikolog, dan jasa pengobatan alternatif. Yang kedua adalah jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Yang terakhir, jasa pelayanan sosial, meliputi jasa pelayanan panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, lembaga rehabilitas, penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, serta yang terakhir adalah jasa di bidang olahraga yang tidak mencari keuntungan. Selanjutnya di pasal 16B ayat 1A yang baru juga menjelaskan untuk fasilitas PPN selanjutnya adalah jasa keuangan, meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito, berjangka, jasa penempatan dana, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, serta jasa penjaminan. Jasa asuransi yang nomor 5 adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa. Terus yang keenam adalah jasa pendidikan, meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, serta jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Yang ketujuh adalah jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri. Yang terakhir adalah jasa tenaga kerja, meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja, serta jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Nah, ini menarik. Di dalam tarif PPN ini, sejarah Indonesia puluhan tahun, dari dulu adalah tarif PPN, atau kalau bahasa Inggrisnya VAT itu adalah 10%. Tapi di era yang sekarang, karena sebabnya yang tadi sudah kami sampaikan tadi adalah berlaku pajak yang baru, yaitu 11% mulai 1 April 2022. Dan bakal naik lagi di tahun 2025, paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025, sebesar 12%. Itu kenapa sih kok nggak 1 Januari saja atau per awal tahun, kenapa harus 1 April? Itu karena mungkin karena ada persiapan administrasi mungkin, atau mungkin belum
pahamnya masyarakat, artinya butuh sosialisasi ke masyarakat. Makanya diambillah langkah triwulan 1 itu untuk pemahaman, adaptasi, dan mulai berlakunya di tanggal 1 April 2022. Untuk keuntungan sendiri, keuntungan dari PPN, pajak yang lain, itu mungkin bisa disimak di video berikut. Harusnya hadir ya. Kita punya 2.750, lebih dari 170 triliun untuk bansos. Dalam hal ini, nggak ada uangnya sampai ke mereka. Why? Ya, berarti ada target yang nggak nyampe ke sana ya, dalam hal ini kan. Dan juga target yang salah. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang tadi 10 juta keluarga, ya kan, 10 juta keluarga yang paling miskin, plus tambah 8 juta, kita masih ada dana desa, jadi yang di desa mestinya bisa tercover. Kita sekitar 70 triliun per tahun untuk desa saja gitu. And then, itu nggak tersapu juga dengan berbagai macam intervensi pemerintah. Jadi kalau aku dengar kayak gitu suka set aja. Karena sebetulnya APBN itu sampai kepada level desa tadi, Det. Harusnya. Enggak harusnya, memang iya Memang gitu. Iya. Kita ngeluarin dari mulai dana desa, kabupaten itu dan kota atau provinsi dia punya DAU, dana alokasi umum, ada dana bagi hasil, ada dana alokasi khusus untuk kesehatan, untuk pendidikan, ya kan? Ada dana transfer kalau seperti Papua, Aceh, kemudian DIY, Yogyakarta, itu dia kasih dana transfer khusus sebagai otonomi khusus karena kekhususan mereka. Kemudahan dan penyederhanaan, pasal 9A baru, merupakan pasal baru ya, dari sebelumnya tidak ada, sekarang ada, yaitu besaran tertentu. Besaran tertentu untuk pengusaha kena pajak dengan ketentuan mempunyai peredaran usaha, melakukan kegiatan usaha tertentu, serta melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu, dapat memungut PPN yang terutang dengan besaran tertentu. Kedua, atas pajak masukan peroleh BKP atau JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP BKP tidak berwujud oleh BKP tersebut tidak dapat dikreditkan. Contohnya adalah PKP dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar, PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket, PKP yang melakukan penyerahan jasa biro perjalanan wisata, serta PKP yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi. Baik, itu saja mungkin pokok perubahan dari klaster PPN. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.